ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barakati sahibul wafat bil arifin al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun padi. Mak-mak yang enggak jawab salam, lakinya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun kelapa, daun salam. Di samping empang banyak biawak. Bapak-bapak yang jawab salam, saya doakan rezekinya tambah banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maghlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma nafsi mutmainah tu'minu bi liqaika wa tarda bi qadaika. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin walhamdulillah rabbil alamin. Udah alhamdulillah Bu, udah selesai ceramahnya ya. Kan udah alhamdulillah. Ya. Pertama-tama yang saya hormati al-mukarram wa muhtaram para alim ulama, para alim ulama, para ustaz dan ustazah, para haji dan hujah, juga para kiai, wabil khusus Bapak Ketua DKM Musola Al-Ma'ruf Al-Mukarram wal Mutaram wal Ustad Amin. Siapa sih? Lupa lagi. Sini nggak ditulis sih, nggak disambung. Oh, Bapak Amin Asyari SPDI. Mohon maaf, Kiai. Iya. Juga tak lupa yang saya hormati dan saya muliakan tokoh masyarakat, ketua lingkungan, Bapak RT. Teh, anak berapa teh? Bini berapa bini? Satu. Yang satu tetap satu, yang dua ya tetap dua, yang tiga ya tiga, empat ya bagus. Juga Bapak ketua lingkungan, Bapak RW. Siapa sih tadi namanya? Hah? Bapak Sarif Hidayat, RT RW berapa ini nih? RW 15. Banyak amat RW-nya satu kelurahan 15 ya? Masya Allah. Juga Bapak Lurah, ada Bapak Lurah? Oh, Bapak Lurah lagi halangan.
Juga yang saya hormati bapak-bapak penjaga lingkungan, Bapak Kamtibnas, ya bapak-bapak Hansip, beliau yang senantiasa menjaga lingkungan kita agar kita tetap aman dan nyaman. Betul. Beliau yang kita enak-enak ngorok, dia melek, ya, menjaga lingkungan kita agar lingkungan kita tetap aman dan nyaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk sebelum kita menginjak kepada tema Rasulullah sebagai suri tauladan masyarakat religius dan berbudaya. Sebelum menginjak pembahasan ke masalah itu, saya mengajak salawatan dulu yuk. Siap salawatan ibu-ibu? Mudah-mudahan dengan wasilah salawat kita ini diakui oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, ingin diakui, ingin. Bukan hanya sekedar mengaku-ngaku, ya, tapi ingin diakui oleh Rasulullah SAW. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo semua. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'alil bari ya Allah, bi'alil bari ya Allah. Shalli wa sallim wa barik alaihi. Mohon izin saya berdiri boleh ya? Bapak-bapak ibu jangan ikut berdiri ya, nanti dikira nonton konser. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman wal Islam, sehat walafiat kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita dapat menghadiri majelis yang agung, majelis yang mulia, majelis yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu Maulid Baginda Rasulullah SAW. Walaupun sekarang sudah Rabiul Akhir, di sini masih tertulis Rabiul Awal, tapi tidak apa-apa, nggak apa-apa, karena hakikatnya Maulidan itu bukan setiap tahun Bapak Ibu, bukan setiap bulan. Saya bermaulid setiap hari. Kemanapun saya berjalan, berangkat, naik kendaraan motorkah, mobilkah, biskah, keretakah, apapun, saya selalu bermaulid. Dengan cara apa saya bermaulid? Dengan bercara bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Salawat teriring salam senantiasa kita haturkan kepada haribaan kita, manusia yang agung yang diciptakan oleh yang maha agung, manusia yang mulia yang diciptakan oleh yang maha mulia, manusia yang bersih yang diciptakan oleh yang maha suci, manusia yang luhur yang diciptakan oleh yang maha luhur, manusia yang besar yang diciptakan oleh yang maha besar, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Pak, kalau ada orang yang mengucapkan Rasulullah, jawabnya yang kencang, ya, jawabnya yang kencang. Ibu-ibu pada loyo nih. Ibu-ibu senang yang loyo apa senang yang keras? Oh, kan ketahuan. Yang keras katanya. Kira di sini loyo. Keras dong. Ya, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, duduk di sini, bersimpuh di sini, walaupun mungkin agak pojokan digigit nyamuk, ketepok, nyamuk nggak mau diam karena dia nggak tahu diri. Ya, mudah-mudahan hadirnya kita di sini dijadikan umat baginda Rasulullah SAW, dan kelak kita diakui oleh baginda Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa sih kita ini setiap tahun selalu merayakan atau memperingati acara Maulid baginda Rasulullah SAW? Pertama apa? Pertama karena kita cinta kepada Rasulullah, betul? Walaupun cinta itu belum terbuktikan secara utuh. Ini salah satu dulu deh, ya. Salah satu kita cinta. Salah satu kita cinta kepada Rasulullah adalah kita hadir di peringatan Maulid Nabi. Ya. Sekarang nggak sedikit, ya. Sekarang nggak sedikit kelompok sebelah, mohon maaf, ya, mohon maaf, kelompok sebelah acara Maulid disesat-sesatin, betul? Dibid'ah-bid'atin, betul? Apa acara Maulid katanya bid'ah, sesat? Astagfirullahaladzim. Dia tidak melihat isi dari acara Maulid itu. Bagaimana dibilang sesat tadi? Qori jelas-jelas membacakan Al-Quran, betul? Apakah baca Al-Quran sesat? Baca Al-Quran bid'ah? Baca Al-Quran masuk neraka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pemahaman yang mesti diluruskan. Maulid ini salah satu kita mencintai baginda dan salah satu syiar agama. Betul, di zaman Rasulullah belum ada acara begini, betul. Ya, tapi Rasulullah sendiri merayakannya dengan puasa di hari Senin, tepat kelahiran beliau. Gitu loh. Saya mau nanya sama ibu-ibu dulu nih. Ibu-ibu kalau punya anak senang nggak? Senang kan? Pertama, jika ibu melahirkan seorang anak, mungkin 7 hari kemudian dicukur rambut, ya. Dicukur rambut, terus mungkin sebulan atau 2 bulan kemudian diakekahkan, betul? Ya, mungkin setelah masuk sekolah umur 10 atau 12 tahun disunatkan, dihitan, betul kalau laki-laki. Kenapa? Karena cintanya kepada anak. Padahal anak sendiri nanti kalau udah gede belum tentu dia bisa berbalas budi kepada orang tua, betul? Banyak anak-anak durhaka kepada orang tua, banyak. Padahal dari mulai kandungan itu anak begitu payah orang tuanya yang mengandung. Ya, bapaknya mencari nafkah, mencari rezeki, emaknya jalan kemana-mana. Saya juga sebenarnya agak-agak ini bu, kayak orang mengandung. Begini jalannya. Iya, gitu. Begitu lahir antara hidup dan mati itu ibu, ya. Begitu gede nggak sedikit itu anak yang durhaka kepada orang tua. Tetapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin begitu kepada kita, ya. Rasulullah mencintai kita, Rasulullah sayang kepada kita, ya. Nanti di akhirat kelak belum tentu anak yang kita kandung, anak yang kita biayain,
Ya, ini tentang anak yang kita usahakan, yang kita bela-belain. Ya, ini bagaimana dengan Rasulullah SAW? Setiap tahun kita peringati dengan saking cintanya kita kepada beliau, karena ingin diakui oleh beliau sebagai umatnya, ingin mendapatkan syafaat dari beliau. Betul? Masa dibilang sesat? Itu kalau belajar agama perlu belajar lagi Pak, yang benar. Ya, karena sekarang banyak, mohon maaf, guru-guru dari TikTok, dari YouTube segala macam dia pelajari, dia targi sendiri, dia pahami sendiri. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah itu manusia, ya, bukan malaikat. Tapi manusianya beda dengan manusia seperti kita. Ya, Rasulullah makan, betul. Rasulullah berkeluarga, Rasulullah mandi. Mohon maaf, Rasulullah juga buang hajat. Tapi Rasulullah bukan manusia seperti kita. Ludahnya Rasulullah itu obat tuh. Ya, ludahnya Rasulullah obat. Coba kalau ludah kita, gojegong 7 rupa, Bu. Itu dalam satu kisah, Abu Bakar As-Siddiq lagi di dalam satu gua, ya, bersama Rasulullah. Itu Abu Bakar As-Siddiq itu disengat kalajengking, kalau tidak salah begitu riwayatnya, ya. Tetapi Abu Bakar tidak mau memperlihatkan kepada Rasulullah. Beliau dikebelakangkan begini, tangannya Abu Bakar. Ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, kenapa tanganmu? Enggak, Rasulullah katanya, enggak kenapa? Coba lihat. Begitu dilihat, tangan beliau, jari beliau bengkak karena disengat kalajengking. Maka tidak selang lama diludahi itu oleh Rasulullah. Ya, langsung saat itu juga sembuh, Pak. Sembuh. Coba ludah kita, Pak, malah tambah bengkak. Ya, infeksi malah katanya. Gitu. Ya. Saking lembutnya Rasulullah SAW, beliau manusia yang sangat mulia. Maka malam ini yuk kita sama-sama belajar mencontoh baginda Rasulullah SAW. Ya. Siapa lagi yang mau kita contoh? Tadi sama Kori juga sudah disampaikan ayatnya, sama saya juga pun udah di dalam mukadimah tadi. Ya, lakon karena roh apa? Lupa lagi satu. Jadi Rasulullah itu contoh bagi kita semua. Rasulullah itu dia berdagang. Orang yang pendagang di sini, mari kita contoh seperti Rasulullah. Banyak pedagang di sini. Ya, saya kemarin belajar juga Pak, muamalah cara Rasulullah. Ya, muamalah cara Rasulullah. Ceritanya ada teman pesan buah sirsak tuh, buah sirsak. Tadi katanya, aneh pesen nih katanya, buah sirsak, tolong cariin, katanya di orang lama susah, dia bilang. Alhamdulillah di tempat saya tuh di Parung ada tuh Pak. Saya beli 2 biji itu, hampir 2 kilo lebih lah, kurang lebih harganya 34.000. Saya bawa, saya parahin ke tempatnya dia tuh. Saya bilang nih, pesanan antum ada nih, kurang lebih ada 2 kilo sirsak. Oh ya syukuran ya. Bapak lihat, saya bilang aneh ingin belajar nih muamalah cara Rasulullah. Ini dari sono harganya 34.000, ada 2 kilo lebih. Kalau antum mau ngelebihin, ya terserah. Ya, jadi begitu Pak. Muamalah cara Rasulullah. Kalau kita beli modalnya berapa, kita dijual ke penjual harga segitu. Kira-kira ada nggak zaman sekarang itu? Ada nggak pedagang begitu? Mana mau Pak? Juga nggak bakal ada. Yang ada malah cari untung segede-gedenya. Begitu. Terus saya lagi belajar begitu tuh.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam diri Rasulullah itu beliau seorang pejabat, seorang pemimpin, seorang presiden. Di dalam diri Rasulullah itu semua ada. Kita tinggal mencontoh satu persatu boleh. Ya. Kalau kita ingin diakui umatnya oleh baginda Rasulullah. Pertama, Rasulullah itu sholat wajibnya tidak pernah di rumah bagi laki-laki. Musola ini penuh nggak kalau setiap sholat Jumat? Alhamdulillah. Alhamdulillah penuh dengan nyamuk kalau subuh. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan setelah kita mengikuti pengajian saya di sini, menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW di sini, setelah pulang dari sini, yuk kita amalkan ilmu dari saya dikit-dikit. Pertama, yang saya sampaikan tadi itu, usahakan bagi bapak-bapak, bagi laki-laki yang sudah balik, jangan sholatnya di rumah. Buat apa musola seperti keren begini tapi kosong? Musola atau masjid yang tidak pernah hidup di alam dunia, maksudnya hidup itu dipenuhi setiap waktu sholat, nanti akan menuntut kepada masyarakat yang ada di tempat itu. Jangan dikira diam ini Pak, ini tembok sekarang diam Pak, kaca diam, tangga diam, di akhirat kan nanti nanya nuntut dia. Saya musola almarhum, saya pernah diam tinggal di daerah Pondok Raji ya ini ya, daerah Pondok Raji. Mana ini katanya pada warganya banyak, ya begitu dengar adzan malah pada ngumpet. Ini sedih musola nih Pak. Apalagi subuh, apalagi subuhnya sekarang jam 4:16 dikasih musim hujan, ya begitu as-sholatu khairum minan naum, yang dibalikin Maria sholat kita naon-naon, itu sholat naon-naon. Itu pertama, kalau kita ingin mencontoh baginda Rasulullah SAW, usahakan ya istiqomah setiap waktu sholat. Begitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya saya di tempat ini, silaturahmi saya di tempat ini menjadikan keberkahan untuk kampung ini. Ya. Mungkin yang tadinya sakit, dengan wasilah saya datang ke tempat ini menjadi sembuh. Ya Allah, sembuhkan ya Allah apabila yang ada sakit di kampung ini, di tempat ini. Apabila ada yang kesusahan, semoga Allah bukakan pintu rezekinya yang berlimpah. Apabila ada yang jomblo, mudah-mudahan Allah segera berikan pasangan sesuai keinginannya. Apabila ada yang banyak utang, mudah-mudahan Allah segera melunaskan utangnya. Tapi dibayar. Kalau nggak dibayar gimana? Saya izin hidup lagi ya, capek juga berdiri. Jadi begitu, Bapak. Ya. Saya alhamdulillah bisa bersilaturahmi ke saudara di sini, di kampung apa? Kampungnya apa? Cogrek. Oh, Anggrek. Anggrek bukan nama jalan. Iya. Oh. Mudah-mudahan saya doakan semua panjang umur, mudah barokah ya, yang sehat segera sembuh. Gitu juga mudah-mudahan saya bisa menjadikan saudara di sini, banyak guru-guru saya di sini, ya, banyak para ulama di sini, banyak para ustazah juga banyak di sini, belajar kepada beliau. Ya, zaman sekarang mohon maaf, di mana-mana banyak memperingati Maulid. Ya, dengan mencontoh baginda Rasulullah SAW, tapi dalam kesehariannya justru jauh daripada contoh baginda Rasulullah SAW. Betul? Tontonan jadi tuntunan, betul? Tuntunan jadi tontonan, ini jelas-jelas ini. Ya, jadi harapan saya dengan tema seperti itu, ya, setelah acara Maulid ini kita belajar dengan pelan-pelan, kita menghidupkan contoh baginda Rasulullah SAW. Man ahya sunati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'fir jannah. Kata Rasulullah,
barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku maka akan di surga bersamaku. Mau di surga bersama Rasulullah? Mau ya? Itulah, saya minum dulu ini, bibir kering kayaknya. Alhamdulillah. Nikmat apa yang kau dustakan ya Allah? Mohon maaf, saya sebenarnya ini kurang sehat tadi mau berangkat gitu. Ya. Cuman karena udah terlanjur, udah gitu juga saya dapat 2 undangan malam ini. Satu di sini, satu di Bogor. Ya di Bogor 3 hari yang lalu baru undang saya. Saya bilang ente dadakan banget ini undang. Saya udah diundang ini sebulan yang lalu, gitu. Ya di Pondok Ranji, ya deh sahabatain di sono, gitu. Sebulan yang lalu juga saya habis dari Lampung, safari dakwah kurang lebih 4 hari. Ya, itu pulang dari Lampung saya Pak, Bu, sampai nggak muat itu bagasi, ya dibekelin ini, dibekelin itu, wah banyak aja, saking nggak dibekelin anak gajah dari Lampung. Iya, ini juga mudah-mudahan sih mencontoh orang-orang yang ada di Lampung kemarin, begitu. Contoh, kan temanya contoh, betul nggak? Gitu, jadi harus mencontoh. Ya kalau nggak mau mencontoh ya silakan, gitu. Ya. Kemarin juga tahun yang lalu saya juga selaku panitia maulid di tempat saya. Biasa kalau di musola itu kan rebukan gitu kan. Ada panitia ini, panitia itu. Terus salah satu RT kan, ini ujroh katanya buat kiainya berapa? Yang pantas aja teh. Pantas kan 3.000, oh pantas 3.000. Ya. Ini contoh Pak, contoh. Ya, saya kan ngasih contoh, gitu loh. Ya, saya ini panitia udah seperti jantung aja nih, muncul katanya. Dari mana kok kelimpungan katanya begini nih? Usah. Ya saya mah kagak apa-apa, saya cuma ngasih contoh. Kan di sini temanya contoh. Maulid itu adalah wasilah kita ya untuk mencapai ridho Allah dan Rasulnya. Zaman sekarang mohon maaf Pak, nggak sedikit banyak yang namanya kelompok, bahkan ada kelompok yang namanya ingkar sunnah. Pernah dengar? Ada kelompok yang namanya ingkar sunnah. Itu tidak mengakui baginda Rasulullah. Ya. Jadi yang dianut dia hanya Al-Quran saja. Bagaimana kita bisa mencapai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melalui baginda Rasulullah? Ada kayak begitu Pak? Ada di sini, ada kayak begitu? Ada? Makanya mohon maaf. Saya sering ngasih tahu kepada teman-teman, ya, kepada saudara-saudara saya juga. Saya bilang kalau kalian mau masukin anak ke pondok pesantren itu kudu hati-hati, karena sekarang mohon maaf nggak sedikit banyak lembaga-lembaga pondok pesantren yang agak melenceng Pak, Bu. Ya, kalau kita tidak hati-hati masukin anak ke pondok pesantren, nanti begitu anaknya belum ke pondok pesantren 4-5 tahun, begitu keluar dari pondok pesantren, kita sebagai orang tuanya disesatin Pak sama dia, dikafir-kafirin, kita marah sama anak itu, sama anak kita maksudnya. Rela nggak kita dikafir-kafirkan oleh anak sendiri? Terima nggak? Nggak terima. Coba, ya. Di dunia saja anak kita sudah ngelunjak kepada kita, sudah mengkafir-kafirkan kedua orang tuanya yang mengandung, yang membiayai. Karena apa? Karena salah masukin pendidikan.
Anak saya Pak, alhamdulillah pondok dari mulai SD, ya di daerah Depok juga. Itu sebelum masuk pondok, saya sama istri saya itu survei di seluruh pondok saya perhatikan, ya. Itu nggak sembarang masukin pondok anak saya, karena khawatir, ya. Setelah itu alhamdulillah saya dapat di daerah Duren Mekar, namanya pondok pesantren Ulumul Quran. Itu waktu anak saya masuk SD, jadi SD udah pondok, gitu. Sampai kelas 4 keluar sekolah biasa, sekolah apa namanya, MI biasa. Nah sekarang masuk lagi pondok pesantren di Tasik, ya, di Miftahul Huda Manonjaya, ya. Alhamdulillah di pondok pesantrennya Al-Maghfurlah Wajengan Kiai Haji Khair Apandi, ya. Mohon doanya dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua, mudah-mudahan anak saya lagi di pondok itu senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, juga mendapatkan ilmu yang barokah, begitu. Juga kemarin setelah kita sama-sama dengar berita duka cita, ya, di pondok pesantren yang ada di Sidoarjo, ya, itu musibah, masya Allah, sampai ada ratusan orang katanya yang meninggal, begitu ya beritanya, ya, ya, itu musibah. Tapi insya Allah anak-anaknya syahid Pak, ya. Tapi walaupun anaknya syahid tetap orang tua imam menangis Pak, ya, sedih tetap, begitu. Ini waktu saya sampai jam berapa ya di panitia? Sampai subuh. 7. Iya. Ini saya ada acara lagi ini sebenarnya ini. Begitu. Tapi saya juga masih kangen sih sama orang sini. Iya. Bapak-bapaknya soleh-soleh, tampan-tampan, ibu-ibunya soleh-soleha, cantik-cantik, masya Allah, barakallah. Ya, sekali lagi mudah-mudahan kehadiran saya di tempat ini menjadikan Kampung Baldatun Thayyibatun Ghafur juga dihilangkan kesulitan-kesulitannya, dihilangkan kesusahan-kesusahannya, ya, menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Juga anak-anak kita nih yang ada di depan nih, calon-calon penerus kita nih, ya, calon-calon para ulama, para pemimpin, mudah-mudahan juga dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, dan berikan ilmu yang bermanfaat. Juga saya pesen, ya, saya pesan setelah pengajian di sini, setelah pengajian sama saya, amalkan walaupun sedikit, ya, hadis-hadis Rasulullah atau tuntunan Rasulullah atau contoh baginda Rasulullah SAW. Ya, salah satunya nggak usah jauh-jauh Bu. Tadi yang saya katakan buat bapak-bapak, istiqomah sholat fardunya di musola masjid, itu pesan saya. Yang kedua, untuk menambah pahala, masuk ke dalam masjid pakai kaki kanan, betul? Keluar pakai kaki kiri. Ke WC pakai kaki kiri. Keluar pakai kaki kanan. Jangan dibalikin. Masuk ke masjid kaki kiri. Ya, masuk ke musola masuk ke WC kaki kanan. Jangan dibalik. Doanya sudah pada tahu lah. Saya tahu di sini ini para ulama semua ini. Ya, alumni pesantren semua nih. Begitu. Saya jadi ingat kalau ngomong pesantren Pak, dulu waktu saya pondok di Al Furqan di daerah Garut sana, saya pernah di apa namanya, pernah dikasih tahu lah, pernah ditawarin sama mudabir saya, dan nih kamu pengen ngeliat jin nggak, katanya. Hah, pengen ngeliat jin? Saya bilang boro-boro ngeliat jin, ngeliat muka lu aja takut saya. Pernah saya digituin Bu. Iya, gitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di malam ini, malam yang betul-betul dirahmati Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita di sini mendapatkan ampunan dari baginda Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Juga sepulangnya dari sini, jangan sampai lupa, takut ada yang ketinggalan. Biarkan kalau bekas-bekasnya mah, ya. Dari sini contoh apa yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama, jangan sampai meninggalkan
musola, ya. Ibu-ibunya tutup aurat, gitu loh. Bapak-bapaknya juga harus menjadi contoh kepada keluarganya. Bapak-bapak sudah menjadi contoh belum buat keluarganya? Ya, sepulang dari sini harus jadi contoh, Pak. Kalau pulang kerja, ketok pintu, assalamualaikum, cium kening istri, kasih duit. Jangan pelit sama keluarga, jangan pelit sama anak sama bini. Ya, kalau mau mencontoh Rasulullah SAW, apapun perbuatan kita, selagi kita diniatkan untuk mencontoh Rasulullah SAW, itu mendapat pahala. Ya. Jangan mentang-mentang istrinya kulitnya hitam, karena saking cintanya kepada istrinya, saking jujur kepada istrinya, maka manggilnya pun manggil yang agak keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata lakinya begitu pulang. Kata bininya, waalaikumsalam. Halo Black, kata. Mentang-mentang lakinya hitam dipanggil Black. Itu mah bukannya sayang, Pak, sama bini, ya. Itu mah pelecehan. Jangan begitu juga caranya, gitu loh, ya. Didik anak-anak kita, Bapak, dengan cara Rasulullah SAW. Kalau ke masjid, ke musola, jangan lupa ajak anaknya yang laki-laki, ajak sholat berjamaah, ya. Jangan nyelonong sendiri. Kalau zaman sekarang bukan begini, Pak. Bapaknya jarang ke masjid, jarang ke musola, nyuruh anaknya, Tong, tuh udah adzan, Tong, musola nggak pas sholat. Anak sekarang kan pintar, Bu, ngebalikin lah, bapak aja jarang sholat ke musola, bener nggak? Anak zaman sekarang nggak pintar, Pak. Iya, makanya harus ngasih contoh yang baik. Kata emaknya ke anak wadon, Neng, tutup aurat kapan, Neng? Kalau kemana-mana, emak aja ngablak baik, katanya. Kan begitu sekarang, ya. Jadikan contoh orang tua kepada anaknya, contoh yang baik. Yang namanya contoh itu, Pak, baik. Bagaimana dulu Rasulullah SAW menjadikan contoh buat keluarganya, buat sahabatnya, ya, buat tabiin sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Ya, kalau kita bukan mau menyontoh Rasulullah, mau nyontoh siapa lagi, Bapak? Ya, bagaimana dulu Rasulullah saking sayangnya kepada kita sebagai umatnya, beliau mau apa saja masih ingat kepada kita. Bukan keluarga yang disebut, bukan sahabatnya yang diucap, apalagi hartanya yang selalu diingat-ingat, bukan. Apa kata Rasulullah begitu Rasulullah mau wafat? Ummati, ummati. Kita yang selalu dipikirkan tuh oleh Rasulullah SAW, agar apa? Agar selamat di dunia dan di akhirat. Kalau engkau kita makan kagak kalau mau mati. Begitu udah ngebaring mau sekarat, panggil anak cucunya, Tong, kemari, Tong, bapak kayaknya udah gak bakal lama lagi, Tong. Pada kumpul tuh anak-anaknya ngeriung, ya. Yang satu bacain Yasin, satu bacain Al-Baqarah, yang satu zikir. Emang kau mau kemana? Kau kayaknya udah gak bakal lama lagi. Titip kontrakan yang di sono jangan dijual ya, yang 10 pintu. Emang kenapa kau? Itu mau punya Cina. Begitu, Pak. Ya. Kita yang selalu ingat dunia dan dunia terus. Ya. Boro-boro kita sebagai orang tua mau mati ingat bagaimana kita panggil seluruh anak-anak dan cucunya. Tong, bapak kayak udah gak bakal lama lagi nih. Tolong titip ya. Lu jangan pada ninggalin sholat dah. Yang wadon pada tutup aurat. Ya. Engkau pesan nih, kayaknya kau gak bakal lama lagi hidup nih.
Tuh musola sono tuh musola almarhum selalu sepi baik tuh, tong. Isiin apa tong? Lu kan laki-laki jangan sholat baik di rumah. Ntar kalau sholat di rumah lu pakai mukena itu. Begitu. Ya itu mah kagak. Empang di sono jangan dijual katanya. Punya siapa kong? Punya kong Aji. Punya orang yang pada mau dijual. Begitu. Ya. Sekali lagi saya amanahkan karena setiap saya diundang ke sebuah tempat, ya, saya selalu khawatir. Khawatirnya apa? Ucapan saya ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuaikah tidak dengan perilaku saya sehari-hari? Hati-hati, Bu. Ya, Pak. Seorang penceramah, seorang ustadz itu jangan dikira enak, Pak. Enak kalau lagi dapat ampunan. Amplop. Itu juga nomor 2. Begitu. Ya, karena saya ingat dengan ayat dalam Al-Quran, atabudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bukan. Apa ada ayat saya lupa lagi itu. Ya. Jadi begitu. Jadi insya Allah ya, apa yang saya sampaikan dari mulut saya ini saya praktekkan terlebih dahulu, ya. Jangan sampai apa yang saya ucapkan ya tidak sesuai dengan perilaku saya. Karena saya sendiri juga ingin betul-betul mencontoh Nabi SAW. Walaupun kita tidak mungkin, ya, tidak mungkin kita mengikuti seluruh perbuatan Rasulullah SAW. Tidak mungkin, Pak. Ya, saya pernah baca dalam salah satu kitab, saya lupa kitabnya itu perilaku Rasulullah. Perbuatan Rasulullah dari mulai tidur sampai tidur kembali. Jangankan kita sebagai umatnya yang banyak dosa, para nabi terdahulu saja tidak ada yang sanggup, Pak. Bu, tidak ada yang sanggup mencontoh Rasulullah. Ada sanggup nggak? Tidak ada yang sanggup, apalagi kita. Ya. Tapi ada sebagian kelompok dikit-dikit. Itu bukan sunnah, itu bukan junah, tidak mencontoh Rasulullah katanya. Ada yang kayak begitu. Gak bakal bisa kita mencontoh Rasulullah SAW semuanya. Ya, Rasulullah sholat tahajudnya itu sampai bengkak-bengkak kakinya, betul? Kalau kita bengkak-bengkak kenapa, Pak? Bu, kita lakukan asam urat. Iya. Sanggup nggak kita mencontoh Rasulullah SAW sampai bengkak begitu? Padahal beliau sudah mendapat ampunan dari baginda Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau manusia yang mulia, manusia yang suci. Cuman walaupun begitu, ya dikit-dikit lah kita belajar. Setiap apa yang diperbuat oleh kita, yang saya sampaikan tadi, cara masuk ke masjid kaki kanan. Nah, saya niatkan ini mencontoh Rasulullah, ya Allah, mencontoh Nabi kita. Keluar pakai kaki kiri, ya, masuk ke WC kaki kiri, keluar kaki kanan, ya, cara kencing, jongkok. Bagi laki-laki ya, bagi perempuan kan nggak mungkin berdiri, bisa begitu, ya, dengan tema apa namanya, mencontoh suri tauladan. Rasulullah kita contoh, Pak, dikit-dikit, ya. Jangan sampai kita nanti di akhirat setiap tahun kita mengadakan acara maulid tapi tidak diakui sebagai umat baginda Rasulullah SAW di akhirat. Mau nggak beri begitu? Nggak mau tentunya, ya, nggak mau tentunya, ya. Setelah kita niat duduk bersimpuh di sini, ya, dengan niat karena Allah, ingin mengikuti, ingin mencintai Rasulullah SAW dengan wasilah metode cara maulid ini, ya, juga terus kita tingkatkan apa namanya,
sunnah-sunnah Rasulullah kita perbaiki, kita hidupkan, kita amalkan. Insya Allah kita akan diakui oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, karena kita sudah ada stempel. Saya kasih tamsil, ya, perumpamaan begini. Kita kan bukan pegawai istana presiden, ya, ya kan? Tiba-tiba kita nyelonong ke sono, kira-kira diterima apa enggak? Enggak bakal, Bu. Tapi kalau pegawai sono karena sudah ada ID card, ya keluar masuk, gitu, ya, keluar masuk di dalam lingkup kepresidenan, istana presiden. Begitupun juga nanti kelak di akhirat, ya, walaupun kita mengaku agama Islam, ya, mengaku umat Nabi, tapi jauh dari tuntunan Nabi, jauh dari tuntunan Rasulullah SAW. Rasulullah juga bingung mau mengakui kita, Pak. Ya, gitu. Rasulullah juga bingung mau mengakui kita, karena kita selama hidupnya cuma Islam KTP. Ya, cuma Islam KTP. Pernah suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh seorang nenek-nenek. Ya, nenek-nenek itu kurang lebih umurnya udah 80 tahun mungkin. Ya, mukanya penuh dengan bedak. Wah, kalau zaman sekarang apa namanya? Hah? Cancer apa nama itu? Skincare. Nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau bertanya kepada engkau. Oh boleh nenek, mau nanya apa? Kelak nanti di surga ada nggak yang seperti saya begini? Ya, nenek-nenek yang udah keriput, yang jalannya onggoh-onggoh, ada nggak? Maka Rasulullah jawab, di surga nggak ada nenek-nenek, nek. Di surga tidak ada nenek-nenek. Nenek-nenek sedih. Kenapa ya Rasulullah? Ya memang di surga tidak ada, ya, tidak ada nenek-nenek. Itu walaupun Rasulullah kelihatannya bercanda, memang benar, gitu, ya. Memang benar nanti di surga tidak ada nenek-nenek. Kalau sekarang kan enggak. Begitu nenek nanya sama kakeknya, sama lakinya, gitu. Oke, kira-kira nanti kita bisa bareng nggak di surga berdua? Ya di surga mah nggak bakal ada kayak lu udah keriput, rompong katanya. Jujur dia, jujur memang, tapi menyakitkan, ya. Tapi menyakitkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kayaknya udah hampir 1 jam ini. Ya. Terusin, Bu, terusin, Bu. Ibu enakan terusin di bawah, saya capek yang di atas. Turun kalau capek. Jadi juga saya mohon maaf, suaranya agak serak, maklum lah, ya. Kalau cowok panggilan seperti begini, Pak, ya. Tadinya saya mau badalin ini, tapi mau badalin siapa? Saya bilang, gitu. Alhamdulillah dari mulai hari Kamis kemarin saya pres minum obat, saya tiduran aja, gitu loh. Karena niat saya ingin bersilaturahmi dengan orang Pondok Ranji di sini, dengan orang-orang anggrek, gitu. Mudah-mudahan mungkin kalau bisa kalau pas lagi saya keluar kan bisa ketemu tuh sama bapak-bapak, sama ibu-ibu, gitu. Mungkin saya lagi kesulitan, apalagi kendaraan saya mogok. Nah, kalau pernah ngelihat wajah saya kan, Ustaz itu yang pernah ceramah di sono ya? Iya, Bu. Ini beli bensin aja nih. Dan begitu, gitu. Ya Bapak, Ibu ya. Sekali lagi pesan dari saya, yuk kita hidupkan, kita amalkan, kita praktekkan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW pelan-pelan, Pak. Ya, pelan-pelan diniatkan dengan mengikuti baginda Rasulullah SAW. Juga menjadikan masyarakat yang religius, ya, berbudaya.
Ya, ini salah satu budaya di kita begini Pak, maulid. Betul. Salah satu budaya Ahlus Sunnah wal Jamaah begini, jangan dibilang bid'ah. Hei, bid'ah. Orang baca Quran, orang sholawatan masuk neraka. Ada nggak dalilnya begitu? Hah? Ada nggak orangnya kayak begitu? Ada nggak orang yang suka membid'ah-bid'ahkan maulid? Ada. Mana orangnya mana? Ada di sini. Nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Di sini pada jalur-jalur yang lurus. Ya. Ya. Mudah-mudahan. Jangan didengar. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau ada yang ngomong begitu, oh, bilang maulid katanya, sholawatan maulid, apa? Sholawatan bid'ah. Terus dia Isra Mi'raj bid'ah katanya. Ya, ya bid'ah itu biji mata lu. Betul. Ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah setiap tahun. Ya, kita merayakan maulid ini karena kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Juga usahakan yang sekedar setiap tahun. Yang saya sampaikan tadi, kalau saya maulidnya tiap hari. Ya, dengan cara apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin untuk penutup saya minta doanya dari jamaah sekalian. Ya, mudah-mudahan majelis yang saya pimpin ini menjadikan majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, santri-santrinya juga insya Allah pada mau mukim. Karena kemarin ya namanya begitulah Bapak Ibu, kalau belajar agama ya, ya mohon maaf kayak ingus, kadang naik, kadang turun, naik turun begitu. Tapi kalau masalah dunia itu cepat ya. Di sana ada pembagian sembako, orang yang belum cebok aja langsung terburu-buru mengejar sembako. Betul. Urusan dunia paling cepat, tapi kalau urusan akhirat lama. Ya, yang pertama itu saya mohon doanya dari bapak-bapak ibu semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang saya dirikan itu majelis halaqatul Quran. Ya, memang masih jauh daripada layak sih. Ya, masih jauh daripada layak. Yang kedua, juga saya mohon doanya dari jamaah semuanya. Insya Allah bulan depan saya mau safari dakwah ke Sulawesi, Kalimantan, ya, ke Sumatera. Ya, mohon doanya Bapak Ibu ya, biar saya sehat. Itu pun kalau ada yang ngundang. Nah, kalau ada yang ngundang, buat apa ke sana? Jauh-jauh. Ke sini aja sekarang ada yang ngundang. Kalau ada yang ngundang, nggak mungkin saya ujung-ujung sini. Betul? Nah gitu. Ya, yang penting semua pada sehat, panjang umur. Ya. Allah jauhkan daripada bala, Allah jauhkan daripada bencana. Kehadiran saya ke sini menjadikan barokah, ya, menjadikan wasilah semua. Allah berikan kemudahan untuk warga yang hadir di sini khususnya, ya, yang belum insaf segera insaf, yang belum tobat segera tobat, ya, juga pada ibu-ibu juga mudah-mudahan saya doakan jadi ibu-ibu yang soleh. Ya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh dan solehah, ya, suaminya pada sehat semua, ibu-ibu yang sabar. Kalau ada suami pelit, Bu, sabar Bu ya, ya, nah, kalau ada suami pelit sabar Bu, ya, gitu. Mungkin untuk penutup ini ada proposal. Ini, oh, nah, saya pikir disuruh bacain tadi satu-satu. Oh, okay. Ya mudah-mudahan itu aja ya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Ya, maklum saya juga sebenarnya ini kurang sehat 100%. Ya udah gitu agak kecapean juga. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala saya bisa bersilaturahmi ke sini. Ya bisa melihat wajah bapak-bapak yang ganteng-ganteng, yang soleh-soleh, juga wajah ibu-ibu yang soleh-soleha. Dan sekali lagi saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kampung ini kampung yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya.
Jika ada ilmu yang dari saya bermanfaat, silahkan amalkan. Jika kurang berkenan, silahkan tinggalkan. Ya. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.